Baik, terima kasih Anda masih bersama kami. Kami juga mengundang Anda, penonton head to head melalui akun YouTube CNN Indonesia. Jika ingin bertanya pada narasumber yang hadir bersama kami malam hari ini, Anda bisa mencantumkan pertanyaan Anda di kolom pertanyaan di YouTube. Nanti akan dijawab langsung ya oleh sejumlah narasumber. Saya ke Bang Andi dulu. Bang Andi merespon tadi dari Bang Michael. Ya, Vira, pengertian pers itu kan banyak sekali pengertian. Apalagi dari KKBI aja tuh banyak sekali pengertian itu. Apakah pers itu wartawan? Enggak juga. Pers itu bisa berita, pers itu bisa jadi perusahaan, penerbitan, dan sebagainya. Begitu. Kalau yang dituduhkan bahwa saya punya mensrea, dalam suatu perdebatan kayak gitu, apakah ada mensrea? Pak Jokowi aja dikatakan difitnah di apa juga nggak ada masalah kok. Ya kan? Kita lihat dari situ sebetulnya. Artinya, ya bisa saja pada saat itu merasa ya terpojok lah ya. Perdebatan itu mereka merasa terpojok dan akhirnya ya, mencoba membuat sesuatu lah. Ya. Tapi buat saya, that's fine. Untuk itu nggak apa-apa, ya kan? Kita bisa lihat seperti apa. Tapi yang lebih sadis sebetulnya, ya 3 poin itu. Saya tersangka TPPU, itu luar biasa, sampai luar negeri kontak saya. TPPU, bos. Ya? Tersangka KPK. Sadis sekali saya bilang ini orang. Saya kira cuma itu doang. Ternyata yang kedua, keturunan PKI. Ada nggak? Saya ini orang Islam ya, dibilang PKI sama dia, ya, yang keyakinannya juga berbeda sama saya, tidak pernah sholat Jumat. Kiblatnya tidak tahu di mana. Jadi bahan olok-olokan. Dan itu tersebar di mana-mana. Buat saya pribadi oke, tapi keluarga saya itu bermasalah. Apakah ada punya pemikiran begitu? Kan nggak ada mereka punya pemikiran begitu. Ini unsurnya udah sara loh masalahnya. Ya buat saya oke, nggak masalah. Yang jelas itu sudah saya masuk ke jalur hukum. Ya mudah-mudahan segera untuk BAP, ya kan? Ya dalam minggu depan bisa BAP lah mudah-mudahan. Kan begitu. Ya. Jadi apapun yang benar dikatakan dari Lecu mengenai itu, kita lihat aja seperti apa. Jadi kalau konsep yang dibicarakan dari Bang Gofur itu tentang pidananya ya Bang Lecu lah untuk urusan itu. Dan tahu untuk itu, karena saya bukan kompetensi untuk itu. Oke, baik. Saya ke Bang David dulu, belum ada suaranya. Ini kita kan melihat bagaimana saling lapor. Sehingga esensi utama bagaimana kemudian Bang David hadir di sini dalam beberapa waktu dan beberapa narasumber lainnya, Mas Roy, Bang Andi. Sayang. Kita berbicara mengenai pembuktian kebenaran ijazah. Sayang orang yang nyebar ijazah palsu nanti jadi nggak keluar lagi nanti. Ini mau dibahas Mas Roy. Ya, Bang nanti David kita bahas lagi itu. Semua kan apa ya, konten utamanya ada di situ. Saya mau bilang begini, ini pertama efek domino ya. Saling lapor ini apa segala macam, efek domino dari satu proses, yaitu isu yang diangkat terus oleh Mas Roy selama ini kan, soal ijazah palsu. Ini kan turunan-turunan dari kasus ijazah palsu kan. Efek domino dari kasus ijazah palsu. Dari apa yang diciptakan oleh Mas Roy dan kawan-kawannya ya. Makanya saya bilang ya, ini adalah kekerasan-kekerasan verbal yang menggambarkan terjadinya dekadensi adab di bangsa ini. Ya. Jadi kalau tadi tuduhan ke Bro Andi Aswan, ya itu memang luar biasa dekadensi moralitas di situ, ya, ketidaksantunan. Kita kehilangan adab sebagai anak-anak bangsa yang guyup selama ini sebagai satu kesatuan di Republik ini. Nah itu turunan dari kasus itu, makanya saya bilang ya, kasus Mas Roy CS ini adalah kasus yang membelah publik, mengancam persatuan kesatuan. Ini salah satu gambaran saja. Makanya saya bilang syukur saja Mas Roy nggak dikenakan pasal 160 KUHP, yaitu pasal mengajak, mempengaruhi untuk orang terpecah belah. Untung Anda nggak dikenakan kasus itu, karena kasus itu sangat berat memang. Nah, sehingga kalau saat ini Mas Roy masih ada di luar, belum ditahan sebagai status tersangka ya, itu diskresi Polda. Tetapi yang kita katakan harusnya Mas Roy juga mengintrospeksi diri untuk tidak lagi terus membangun kebencian, narasi-narasi terus, memojokkan apa segala macam yang menciptakan ini yang terjadi, efek domino ini. Ya, dan di situ kan Mas Roy juga sebagai saksi ketika terjadi
debat di TV itu ya, di mana Bung Andi apa segala macam, Bro Michael apa segala macam di situ kan, itu saya bilang turunan. Jadi saya bilang ginilah, adab itu adalah gambaran dari tingkat terdidiknya seseorang atau tidak. Nah, kalau kita mengaku sebagai orang terdidik, kita mengaku doktor katanya ahli ini, ahli itu, tetapi adab kita seperti itu, terjadi kekerasan verbal, kata-kata kita yang lahir itu tidak menggambarkan keterdidikan kita. Tidak menggambarkan kita sebagai seorang yang misalnya kelasnya master, doktor, profesor. Itu rasanya itu hanya ada di atas kertas saja ya. Oke. Ya, jadi itu pesan moralnya dari proses ini. Ini efek domino dari kasus Mas Roy. Jadi memang bagi saya juga Mas Roy harus bertanggung jawab besar di dalam turunan-turunan kasus ini. Mas Roy yang harus bertanggung jawab Iya, atas iya. kondisi saat ini. Ini logika Sri Mulat yang terbalik-balik. Ini kalau dulu Asmuni, mungkin adik-adik sini belum kenal Asmuni. Nanti lihat di Google, di YouTube yang lama ya. Hil yang mustahil. Orang yang paling bertanggung jawab adalah orang yang tidak jujur dari awal, yang tidak terbuka dari awal, tidak kemudian negarawan dari awal. Ketika masyarakat bertanya, dan ini sejak tahun 2013, sejak dia mengatakan, dia sendiri loh yang mengatakan di salah satu seminar ilmiah di Universitas Islam Indonesia, ada Prof. Mahfud, ada juga Buya Safi Ma'arif, ada juga salah satu hostnya adalah salah satu direktur utama salah satu TV sekarang. Dia mengatakan, Prof. Mahfud IPK-nya berapa? 3,5. Bagus. Oh, ini layak jadi capres. Tanya, Jokowi IPK-nya berapa? Saya 2 saja kurang. Itu dikatakan secara resmi di sebuah forum seminar. Dan Anda tidak pernah diralat. Nanti dulu. ini. Enggak dia bercanda. Itu ada rekamannya. Dan itu ternyata dikonfirmasi. Ya, beda tipis oleh Prof. Ova Emilia kemarin. Yang mengatakan kalau IP Jokowi itu 2,5 lebih dikit. Memang minimal. Ini sekaligus membuka. Coba adik-adik hitung-hitungan. Dengan IP 2,5 tiap semestermu, di atas. ya maksimal ambil berapa? 18 atau maksimal 21. Itu kalau dosen pembimbing akademiknya baik. Kalau enggak 18. Coba satu semester ambil 18. Selesai dengan semester total yang kalau kehutanan zaman dulu ada jeda sarjana muda, itu dia harus 156 sekian. Karena ada 122 tambah 30 sekian. Enggak cukup 4,5 tahun itu baru selesai teori. Tambah setengah tahun nanti untuk satu semester lagi untuk KKN, tambah lagi untuk skripsi. Jadi selesai 5 tahun itu muskil. Ya, seorang seperti dia, otaknya otak dewa. Kalau pinter banget memang bisa. Ada beberapa orang yang lulus 5 tahun. Tapi banyak sekali yang lulusnya 5-6 tahun. Intinya gini, ya, keterbelahan ini terjadi karena Jokowi. Ya, gitu. Karena apa? Dia tidak jujur. Dia tidak membuka dari awal menunjukkan ijazahnya. Konyolnya, ada yang kemudian termulnya menunjukkan ijazahnya kayak gini ini di berbagai media TV yang katanya scan ya ini ternyata palsu, bukan scan. Karena kalau scan asli itu harus ada tunjukkan ijazahnya Jokowi, jangan orang lain. Kalau orang lain nggak penting, ya. Bukan masalah nggak penting ini karena harus ada, Anda tidak menampilkan ijazah yang jangan potong-potong. Saya nggak potong ya. Nanti jangan saya potong ya. Oke ya, janji ya. Jangan Ini potong ya. tidak ada watermarknya, tidak ada embosnya. Ya, silakan tampilkan. Ditampilkan mungkin. Ya, ini ijazah adalah yang asli. Ijazah yang di-upload oleh Andi Aswan, yang kemudian dikatakan ini scan asli. Ya. Sederhana aja. Ini perbandingan. Padahal sebenarnya yang dilakukan adalah dia hanya melakukan reposisi, koreksi terhadap scan yang pernah dilakukan oleh termul lain, anggota partai Gajah yang nggak punya ijazah itu, ya, yang namanya Sandi. Ya, lihat ini ada tepi kertas. Kalau ada tepi kertas dan ada ini namanya apa? Ya ini printer kalau adik-adik ngeprint tapi kemudian tintanya tinta suntikan ya kayak gini nih, ya. Jadi jelek banget. Ini berusaha dihilangkan, berusaha dipotong sebenarnya, tapi masih muncul. Mau nipu tapi ketahuan, ya. Kemudian ini ada garisnya juga masih ada. Nih, ini tepi kertas, Mbak. Dan satu lagi, harusnya kita sebagai mahasiswa asli UGM lulusan marah besar, Mbak. Logo itu logo yang diciptakan oleh Pak RJK Tamsi untuk Universitas Gadjah Mada dan sekarang diperbarui lebih bagus. Karena ada koreksi ini, logonya lihat. Jadi jelek banget. Bahasa Jawanya ini logonya pating pletot. Pating pletot tuh nggak beraturan. Logo UGM dihina sehina-hinanya. Ya, tidak beraturan bagaimana, Mas? Ya, tidak beraturan bagaimana? Ini kan jelek banget. Lihat, ini kan nggak simetris logonya, agak perot gitu loh.
Kalau orang kan ini habis operasi plastik gitu loh, jadi agak perot dikit. Ini Jadi kan masih ukurannya, bentuknya. Artinya gini, ini bukan scan Ntar ijazah kasih asli. saya. Saya tunjukkan scan ijazah asli. Lanjut, yang ada orang lain yang saya blur dikit. Oke. Karena Oke. apa? Karena itu menunjukkan scan yang ijazah beneran. Bisa ditampilkan? Ijazah UGM asli, ya. Ini kan perbandingan. Nah, lanjut terus. Ya, ini. Ini scan ijazah asli UGM. Ada watermarknya. Oke. Ada watermarknya, kemudian ada emboss pada tanda tangan rektor. Oke. Clear banget. Saya tidak Dan tahu ini sama-sama apakah tahun bisa 85. terlihat oleh kamera, tapi Ya. jika kita melihat langsung memang seperti ada embossnya ya Mas? ya? Ada emboss jelas Oke. banget. Kemudian ada juga watermark Universitas Gadjah Mada Universitas. Dan ini adalah ijazah asli mahasiswa yang lulus tahun 85. Dia memang bukan angkatan 80, bukan. Wah, Dia angkatan sebelumnya. ini Edi Wahyudi ini. Iya. Punya. Iya. Kak, Eh, ada. sorry, Edi bukan yang ini, Wahyudi bukan yang ini. Satunya lagi. Satunya lagi, sorry. Wah, ngaco. Nah ini nih. Oh, Nih. Ah, oke. yang tadi nggak kelihatan. Ini loh kelihatan banget. Sorry, makanya kok nggak ada. palsu. aja. Oke. Nah ini ya, koreksi. Itu Yang ini kebiasaan ijazah asal asli. ngoceh itu. Ini Asal ijazah ngoceh. asli. Ini emboss. Itu kalau mulut nggak dikontrol ya. Jelas banget. Kayak gitu. Itulah. Ya. Mungkin bisa Yang tadi nggak ditampilkan kelihatan, dua-dua ini ya, nggak kelihatan. perbandingannya ya. Yang tadi Bun Edi Iya. itu pun kalau saya periksa ada embossnya. Oke, saya faktual aja, saya objektif aja. Kalau yang tadi, coba mana? Ada embossnya. Oke, ada embossnya, oke. Tapi ini lebih kelihatan yang namanya watermark. Ya. Jin, boleh Ini nanya tahun nggak? 85. Apa? Boleh nanya nggak? Ya, silakan. Kenapa ini di blur? Dia bukan pejabat publik. Bukan masalah pejabat, ini nggak ada Iya. masalah kalau ini. Oh, ini yang nggak ini apa-apa. nama nggak apa-apa di blur. Ini Ini kalau di 85. blur. Ini 85. 85. Nanti saya akan jelaskan. Silakan. 85 tidak mesti lulusan 80 angkatan 80 yang lulus. Ini Angkatan 85 ya, Mas, 79 ya? bisa. 85. Oke. Ya, nanti saya Asli jelaskan. 85. Bukan 83 ya? Bukan, 85, Oke, asli 85. Artinya gini, ijazah yang pernah dipopulerkan, dipublikasikan oleh Andi Aswan, ya, yang kemudian Nanti saya juga jelaskan. dibantu seorang ahli abal-abal, namanya JS inisialnya, ya, yang kemudian JS bilang, ini saya nggak tahu, saya nggak tahu, saking gugupnya dia, ya, ternyata palsu. Dan rakyat Indonesia sekarang tambah CNN. Jadi ini yang asli ya? Oke. Ini asli. Ini asli ya? Asli. Oke. Kita kasih kesempatan Asli, Bang Andi, jelas. Mas. Oke, Oke. silakan. Oke, Asli. makasih. Mana yang asli mana? Tolong tampilkan. Ya. Ini adalah, oke saya jelaskan dulu. Tahun 85 itu ada gelombang, ada 4 gelombang. Ya udah tahu kita. Bulan Februari, diam dong, kan sudah Iya. selesai. Ya, diam aja. Ya, ya. Apa-apa? Ada 4 gelombang, bulan Februari, ya, bulan Mei, gelombang kedua, gelombang ketiga itu adalah bulan Agustus, gelombang keempat itu adalah bulan November. Di dalam tahun 85, untuk gelombang pertama, di bulan Februari, itu tidak ada angkatan dari Pak Jokowi. Siapa Catat yang ya, bilang tidak katanya ada Jokowi? angkatan. Ya. Iya. Kemudian, Ini mau ngaku ya, ini. soalnya. bulan Mei ada 3 orang yang lulus tercepat pada angkatan Pak Jokowi. Iya. Ada 3 nama. Salah satunya saya munculkan. Oke. Mana? Bisa ditampilkan data dari Bang Andi? Makanya kalau punya telinga dipakai tadi. Nih, yang tadi ya. Saya bilang bukan angkatan 80. Tidak membelur tanggal. Ya silakan. Ya. Ini- Artinya kalau bicara dari yang dikatakan oleh Mas Ray itu adalah angkatan lama, bukan angkatannya Pak Jokowi. Sudah saya tadi udah Jadi bilang. di tahun itu ada 2 meterai. Untuk bulan Februari dan Mei, meterainya adalah merah. Ya sama tuh. Tapi untuk bulan November, meterainya itu warna Masalahnya bukan itu, Bro. hijau. Ijazah yang tampilkan oleh Ya. Anda yang bilang scan-nya Jokowi Oke. itu asli atau enggak? Warnanya hijau. Ijazah ini tuh asli atau enggak? Karena kalau dikatakan Ini yang dia hijau bilang ya? itu, Ini hijau, Jokowi warnanya nggak ada, hijau. nggak ada watermarknya. Ya. Artinya yang Ini ditampilkan. nggak ada watermarknya. Saya tunggu selesai dulu dong ngomong. Iya. Ini masalahnya Saya ini. ngomong dulu. Nggak ada Oke. Saya panjang putus. lebar, nggak ada. Enggak, karena ini yang benar. kebohongannya terbongkar. Enggak, Oke. nggak ada bongkar. Ijazahnya Kebohongannya Jokowi terbongkar. mana? Yang Mana dibilang watermarknya? ini ijazah asli. Oke, saya Oke. punya ijazah asli. Oke. Water ijazah yang Jokowi. sama dengan Pak Jokowi. Mana? Tapi lulus tercepat di bulan Mei. Mana? 7 Mei. Tapi yang Pak Jokowi ada Mana? 14 orang. Mana? 14 orang di bulan November. Sehingga berbeda warnanya ya? Itu Materinya. nggak masalah, Mbak. Yang penting ada Standar. watermarknya nggak? Meterannya 7. Kalau bicara watermark, ada watermarknya. Mana?
Pokoknya Mana? kita lihat aja nanti Ada tuh mana? di pengadilan sudah ada 15. Oke. Mana? 15 Baik. ijazah Ini bohong angkatan banget nih. Pak Jokowi termasuk yang lulus cepat. Oke. Merah dan hijau. Nggak ada hubungannya. Mbak. Artinya yang dikatakan Mas Roy itu adalah dia tidak pernah memiliki ijazah teman-teman Pak Ijazah Jokowi. Jokowimu mana? Tidak memiliki ijazah yang dibilang katakan itu ternyata bukan Oke, angkatan baik. Jokowi. Ini mana? Artinya Mana, bro? sudah jelas Baik. kebohongannya itu Ini terbongkar. Andi Aswan bohong. Karena apa? Andi Aswan ketahuan Baik. bohongnya, makanya Itu dilaporkan. mengenai Bang Andi, dugaan oke. Udah, bohong, yang bohong, dikatakan udah, Jokowi. bohong. Oke. Itu terbongkar semua. Nih, Baik. Dikatakan Nih. Jokowi itu. Baik, Mana? kita akan bahas usai Mana, jeda Mbak? Mas Ron, Mana usai jeda. bosnya Kami akan mana? kembali sesaat Ada lagi mana? di Head to Nggak Head ada with bohong Elvira. tuh ya. Nggak ada yang kebongkar. Siapa Lu tuh bilang? nggak punya yang namanya ijazah dari teman-teman Pak Jokowi. Lu kan punya ngomong, Heri Mulyono lah, Sri Ningsih Lo lah. ada, kalau itu pun Mana ada. lu buka dong. Yang apa?